Akhirnya kita mutusin kita akan berkampanye full bersama rakyat di setiap dapil kabupaten kota. Politik Jokowi lemah, Megawati aja nggak turun gunung karena yakin PDIP kuat. Pak Jokowi wis ora jawani. Rangkaian kampanye per dapil, jadi kampanye tertutup kecil gitu ya. Mungkin hanya 2.000, 3.000 atau Di Pilkada Jawa Tengah ini tuh seorang tukang kayu kelihatan wajah aslinya kayak gimana. Tetapi kekuatan kami adalah kekuatan rakyat. PDI Perjuangan tidak ada artinya dengan rakyat, tanpa dukungan dari rakyat. Iya, serius. Saya nggak milih Prabowo, saya nggak milih Anies, tapi pemilu 2024 saya ingin PDI kalah. Katanya arogan. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, ini ada yang menarik nih kawan-kawan. Jadi, ini kan sudah habis ya waktu kampanye Pilkada 2024. Menariknya, di Jawa Tengah, PDIP tidak mengadakan kampanye untuk paslon Andika Hendi. Nah, pertanyaannya kira-kira kenapa ya? Hampir semua petarung strategi itu mengambil keputusan atas dasar diskusi internal. Internal para komandannya, komandan tempur lapangannya diskusi dulu. Apa langkah kita berikutnya? Kan gitu nih. Ya loh. Jadi akhirnya kita mutusin kita akan berkampanye full bersama rakyat di setiap dapil kabupaten kota. Nanti 23 November hari Sabtu terakhir. Untuk semua. Itu bentuknya apa, Pak? Per dapil gitu ya Pak? Iya, per dapil. Itu bentuknya jajan bersama sambil happy-happy bersama rakyat. Kampanyenya bersama rakyat. Inisiator ya para pendukung Andika Hendi. Pak, ada wilayah tertentu mungkin yang menjadi fokus nanti di jelang pemilihan tanggal 27. Tentu kita punya, tapi masa kayak gini disitain. Kan gitu loh. Tentu kita punya. Kan pergerakan dari kompetitor kita kan harus melihat. Kita harus melihat seperti apa jawaban kita. Langkah ini kok begini, apa yang harus kita jawab? Itu di tim inti yang rumuskan. Jadi ini adalah jawaban kami terhadap situasi lapangan. Maka jawaban kami di 186 tadi kita adakan campaign jalan kaki sehat bersama rakyat dengan happy. Tanggal 23 itu ya Pak? 23 pagi jam 7 sampai jam 11. Oh, jadi konsepnya bukan kampanye akbar teman-teman. Tetap ada kampanye, cuma di dapil masing-masing gitu. Bentuknya banyak tuh, kayak katanya jalan sehat atau apa tadi ya. Itu di masing-masing dapil, berarti bukan kampanye akbar yang melibatkan banyak orang di satu tempat gitu, bukan teman-teman. Kayak gitu. Oke. Tapi kira-kira kenapa nih kok konsepnya berubah menjadi seperti itu? Apakah ini ada kaitannya dengan arahan dari Ibu Ketum kalau kampanye PDIP itu dilaksanakan door to door kayak gitu? Apakah seperti itu? Kita coba geser ke kolom komentar nih. Mungkin kita ada pencerahan mengenai kira-kira apa sih alasannya PDIP memilih untuk kampanye di tiap dapilnya, bukan kampanye akbar yang besar kayak gitu untuk Pak Andika dan juga Pak Hendi ini. Dari Edelweiss ya, ini petanda kampanye akbar takut nggak ada yang datang. Waduh, komentar pertama udah kayak gitu nih. Terus habis itu Pak Bambang Pacul PDIP tapi hatinya di Jokowi, taruhan hayo. Waduh, kalau menurut kalian gimana nih? Kalian sepakat dengan komentar ini nggak sih? Atau mungkin kalian punya pandangan lain soal ini? Dengan berbagai pertimbangan, PDIP memutuskan untuk tidak menggelar kampanye akbar. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi mengatakan, metode kampanye akan lebih fokus masuk ke tengah masyarakat tanpa menimbulkan kemacetan maupun kegaduhan.
Hendy juga berpesan kepada pendukungnya untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjelang hari pemungutan suara karena tim pasangan calon Andika Hendy sudah tidak percaya dengan kinerja Bawaslu terkait banyaknya temuan pelanggaran yang tidak ada tindak lanjut secara tegas. Sampai dengan tadi malam masih confirm bahwa PDI Perjuangan tidak membuat kampanye akbar di dalam Gubernur. Kita akan melakukan aktivitas rangkaian kampanye per dapil, jadi kampanye tertutup kecil gitu ya. Mungkin hanya 2.000, 3.000 atau mungkin maksimal 5.000. Tapi tiap dapil kita lakukan. Sebentar. Kita stop dulu. Tadi kan aku mengatakan ya, kenapa kok kampanyenya kali ini tuh di tiap dapil? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan arahan dari si ibu gitu ya untuk kampanye door to door? Itu pernah dikatakan oleh Pak Hasto Kristianto, dan kali ini Pak Hendrar ini mengatakan akan mengadakan kampanye di tiap dapil dalam bentuk kampanye tertutup. Waduh, ini lebih membuat tanda tanya lagi nih. Kenapa tadi mengatakan kampanye door to door itu udah menimbulkan tanda tanya gitu loh. Kenapa kok door to door gitu? Terus kok ini tambah lagi nih kampanye tertutup. Waduh. Apakah benar nih apa yang dikatakan komentar tadi gitu ya? Nah, dan ada lagi nih. Tadi Pak Hendrar itu sempat ulangi. Dan ada lagi nih yang menarik. Katanya PDIP tidak percaya dengan kerjanya Bawaslu karena sudah ditemukan beberapa kejanggalan atau kesalahan gitu, tapi tidak segera mendapatkan tanggapan atau kayak gimana tadi ya. Ini tuh sama halnya kayak PDIP melihat survei. Ketika surveinya PDIP tidak ada di atas, PDIP tidak percaya gitu loh, tidak percaya. Bahkan terang-terangan PDIP mengatakan tidak mempercayai hasil survei. Tapi kok belakangan ini nih kayaknya PDIP jadi percaya sama survei gitu loh. Apakah ini juga berlaku dalam hal ini juga? Tidak percaya dengan kerjanya Bawaslu karena takut tidak menang? Mungkin hanya 2.000, 3.000 atau mungkin maksimal 5.000. Tapi tiap dapil kita lakukan dengan berbagai pertimbangan, strategi, dan salah satu yang paling utama lebih fokus masuk ke kelompok masyarakat dan insya Allah tidak membuat kemacetan yang parah. Itu salah satu pertimbangan dari ketua kita Pak Pacul terkait dengan aktivitas kampanye. Sementara itu, dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Hendy terus bermunculan menjelang hari pemungutan suara 27 November. Salah satunya dukungan datang dari Korps Alumni DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Jawa Tengah. Heri Widodo, politik Jokowi lemah, Megawati aja nggak turun gunung karena yakin PDIP kuat. Guys, dari kemarin ramai banget berita gimana tokoh-tokoh negara tuh turun gunung buat ngasih dukungan ke paslon pilkada. Salah satunya Jokowi guys, yang bahkan sampai ikut kampanye ke jalan loh buat dukung Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Wah, tapi kok kayaknya paslon Jokowi lemah banget ya guys. Megawati aja nggak sampai turun gunung tuh buat dukung Andika di pilkada Jawa Tengah. Kalau kata Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, Megawati itu yakin sama PDIP dan semua jajarannya. Mereka pasti akan berjuang buat menangin calon mereka tanpa Megawati harus turun gunung. Dan Megawati juga yakin calonnya itu emang bagus dan rakyat pasti bisa milih sendiri. Menurut kalian bakalan menang paslon PDIP atau paslon yang didukung Jokowi nih guys? Lagi-lagi dibandingkan antara Pak Jokowi turun gunung dengan Ibu Megawati gitu. Katanya Pak Jokowi turun gunung menandakan tokoh yang didukung oleh Pak Jokowi ini lemah, sedangkan Ibu Mega itu bahkan tidak sampai turun gunung untuk Pak Andika dan juga Pak Ahmad Lutfi gitu ya. Karena Ibu Mega sangat yakin kalau PDIP itu kuat. Sangat yakin kalau PDIP itu memenangkan pilkada ini nanti. Oke, satu-satu dulu dari yang terakhir. Katanya PDIP itu, Ibu Mega mengatakan PDIP, melalui Pak Hasto ya, melalui Pak Hasto, kata Pak Hasto itu Ibu Mega ya sangat yakin kalau PDIP itu memenangkan dan PDIP itu kuat gitu loh di pilkada kali ini. Boleh emang harus pede gitu loh ya, harus pede memang. Tapi Pak Hasto, kalau kata saya ya ingat ingat pilpres kemarin lah gitu. Kan kemarin kayaknya pede banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang harus pede gitu ya. Tapi ya kadang di balik PD, ketika kita udah PD itu kita juga harus siap-siap untuk
legowo gitu, harusnya kayak gitu. Dan yang kedua, katanya Pak Jokowi ini dibandingkan dengan Ibu Mega yang menurutnya itu Pak Jokowi turun gunung menunjukkan kelemahan ini tadi, sedangkan Ibu Mega nggak sampai turun gunung gitu. Bentar, bukannya selama ini Ibu Mega selalu menyuarakan terus sempat memimpin konsolidasi kemenangan di pilkada waktu itu di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, di beberapa daerah juga, nggak cuma Jawa Tengah itu. Apakah itu tidak termasuk bentuk Ibu Mega turun gunung? Dan sekarang gini, kalau misalkan memang nih Ibu Mega sudah pede gitu ya, dan Pak Hasto mengatakan ini salah satu bentuk kelemahan ketika Pak Jokowi sudah turun. Biasanya nih Pak Hasto ya, ini biasanya loh ya, yang kebanyakan ngomong nih, yang terlalu banyak koar-koar, justru itu menunjukkan ketakutannya, menunjukkan kelemahannya. Biasanya sih, biasanya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? PDIP sindir Jokowi soal kampanye Jawa Tengah, masih sakit hati sama pengkhianat partai. Guys, persaingan PDIP sama Jokowi di Pilkada Jawa Tengah panas banget loh. Soalnya nih ya, bagi jurkam dari PDIP, Aryo Seno, kayaknya Jokowi lagi panik nih guys buat paslon Ahmad Taj Yassin. Kalau nggak panik, ngapain coba guys Jokowi sampai turun gunung buat kampanye? Aryo nambahin, di Pilkada Jawa Tengah ini tuh seorang tukang kayu kelihatan wajah aslinya kayak gimana. Ganjar Pranowo sendiri sebagai ketua DPP PDIP bilang, nggak masalah guys sama rencana Jokowi yang turun gunung, karena udah mantan presiden. Menurut kalian, Jokowi ini masih punya pengaruh politik apa enggak sih guys? Kok sampai mau turun gunung? Pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Kenapa demikian? Karena di Jawa Tengah misalnya, hari ini berbagai survei menunjukkan bahwa pasangan Andika Hendy sudah unggul dibandingkan dengan pasangan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Sehingga tentu saja mungkin menjadi suatu hal yang wajar kalau dianggap kemudian perlu ada daya ungkit. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Bisa saja ini menunjukkan kepanikan daripada kepala daerah yang asuhan itu. Sehingga kalau menurut saya yang namanya perjuangan itu ya adu gagasan, adu program, bukan adu tokoh. Nah, kalau ada yang kesana itu ya hak mereka. Namun bagi saya hal-hal yang seperti itu, menurut saya soan-soan tokoh itu, tokoh-tokoh masyarakat itu hal yang biasa. Namun mungkin ada sesuatu yang dibalik itu, ketakutan kalau kalah masih mau memanfaatkan Pak Jokowi. Namun beliau kan tidak sadar kalau Pak Jokowi sudah selesai dalam pengabdian di negara ini, menjadi presiden, dan presidennya kan sekarang Pak Prabowo. Nah, mestinya kalau mau sowan ya sowannya ke Pak Prabowo juga lebih baik. Itu aja nih saya. Nah, tadi katanya si ibu udah pede banget kalau PDIP itu kuat, PDIP itu pasti menang di pilkada. Tapi kok sikapnya yang lain nih, PDIP sampai detik ini masih terus-terusan nih koar-koar, menyudutkan Pak Jokowi dan kawan-kawan, menyudutkan pihak lawan yang katanya lemah. Kok masih melakukan hal itu? Kan seperti yang aku bilang tadi, biasanya nih orang yang kebanyakan kayak gini itu justru yang sebenarnya ketakutan. Biasanya sih seperti itu. Ya mungkin PDIP beda kali ya. Justru semakin PDIP itu ibaratnya menyudutkan lawan, semakin pede. Mungkin kayak gitu. Mungkin loh ya. Mungkin. Apalagi di Jawa, kalau kita lihat Pak, ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora jawani. Sehingga kami tidak begitu mengkhawatirkan dari kepungan-kepungan yang ada. Di Kabupaten Bogor kami menghadapi 17 partai politik. Di Jawa Tengah kami juga dikepung. Di Jakarta menghadapi kepungan. Di Jawa Timur, di Sumatera Utara demi menantu Bobi Nasution kami juga dikepung. Tetapi kekuatan kami adalah kekuatan rakyat. PDI Perjuangan tidak ada artinya dengan rakyat, tanpa dukungan dari rakyat. Nah karena itulah ya kami menyatu. Strategi utama adalah bergotong royong itu. Strategi utama justru fighting spirit,
itu bergelora ketika cara-cara yang tidak benar itu digunakan. Apalagi di Jawa, kalau kita lihat Pak, ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora Jawani. Itu suatu hal yang menunjukkan kesadaran terhadap nilai-nilai kultur tentang ojo dumeh, tentang jangan melupakan paugeran, ojo nguntal negoro, ngono ya ngono ning ojo ngono. Jadi begitu banyak falsafah, dan apalagi kalau dalam konteks wayang, yang ngeroyok itu kan biasanya dikategorikan sebagai Kurawa, Pak. Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Itu yang paling penting saat ini, dan tentu saja dengan menampilkan suatu calon yang terbaik. Calon, kalau di Jawa Tengah Pak Andika itu tidak pernah punya rekam menilang rakyat, itu tidak punya. Jadi Pak Andika ini sosok yang punya integritas moral. Pak Hendi itu punya kemampuan di dalam merubah kota Semarang sehingga Semarang menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Ini perpaduan yang sangat lengkap sebagai seorang pemimpin. Di Boyolali itu begitu mencekam laporan saudara Andi Wijayanto, Boyolali itu jauh lebih mencekam daripada saat Pilpres, karena juga ada kepentingan dari orang dekat dengan Pak Jokowi. Aduh Pak Hasto, hati-hati loh Pak Hasto. Coba kita ulas satu-satu. Pak Hasto tadi menyinggung soal Pak Jokowi ini katanya wes orang Jawa nih, sebagai orang Jawa gitu. Itu ditemui Pak Hasto dari suara rakyat lah, entah rakyatnya mana gitu ya. Kata Pak Hasto seperti itu. Hati-hati Pak Hasto. Kenapa? Karena beberapa waktu ini Pak Andika sempat dikritik nih soal Jawa juga gitu. Kenapa? Karena Pak Andika ini kan memang dari Jawa dan mau memimpin Jawa Tengah gitu ya kalau nantinya terpilih. Cuma permasalahannya Pak Andika tidak bisa berbahasa Jawa. Itu jadi pembahasan dari masyarakat juga gitu loh. Masyarakat ada yang berpikiran, loh katanya mau memimpin Jawa tapi kok nggak bisa Jawa, ini gimana kayak gitu. Seperti itu. Jadi hati-hati Pak Hasto ya. Soal istilah wes orang Jawa ini hati-hati ya, hati-hati. Pertama itu. Kedua, Pak Hasto menyinggung soal, terus habis itu Pak Hasto juga menyinggung soal Boyolali. Katanya ada kepentingan Pak Jokowi, ada orang yang dekat dengan Pak Jokowi di Boyolali, katanya Pak Hasto seperti itu. Tapi Pak Hasto nggak lupa kan soal itu. Sudah ada buktinya nih soalnya kalau PDIP mengerahkan ASN Boyolali gitu. Bahkan sudah ada korbannya juga, sampai dipindahkan tugas gara-gara tidak memilih Pak Ganjar. Saya belusuan antara ke Bojonegoro, ke Surabaya, terakhir ke Banyuwangi. Ada beberapa intelektual mas, yang dia nggak milih Pak Prabowo, dia nggak akan milih Pak Anies, tapi hanya ingin melihat PDI kalah. Iya, serius. Saya nggak milih Prabowo, saya nggak milih Anies, tapi pemilu 2024 saya ingin PDI kalah. Katanya arogan. Ini dari tadi aku udah bilang sama Pak Hasto ya, hati-hati Pak Hasto. Nih lihat nih, ketika Pak Hasto tadi mengatakan menyatu dengan rakyat ya kan, terus dari tadi Pak Hasto sudah menyinggung soal suara rakyat dan seperti itu tadi. Ternyata ada nih dari Pak Sujiwo Tejo yang juga turun lapangan gitu ya, melihat bagaimana situasinya. Ternyata di suara-suara akar rumput tuh banyak yang pengen melihat PDIP kalah gara-gara PDIP arogan. Wah, lah ini seperti yang dilakukan PDIP ya, seperti yang kita sudah lihat tadi lah ya. Menyudutkan pihak lawan, tidak mengakui dirinya sendiri kalau takut atau kalau lemah kayak gitu, mengakuinya kalau oh ini kuat kok, ini salah satu bentuk kekuatannya PDIP pasti menang dan lain sebagainya. Dari cara PDIP menyampaikan hal-hal semacam itu menurutku cukup arogan sih sikapnya memang. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk di
klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Juju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.